warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Kamar. Kembali lagi bersama kami di Kamar Media Podcast. Nah, untuk podcast kali ini kita akan berbincang mengenai keseruan belajar di Madrasah Karya Madani dan tentunya kita nggak mungkin ngobrol berdua dong. Nah, kita kedatangan narasumber dari kelas 9 dan kelas 12 yang bentar lagi mau lulus nih ya. Nah, langsung aja kepada narasumber, silahkan untuk memperkenalkan diri. Dari saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cahaya Gumelar. Saya dari Madrasah Karya Madani. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun ya. Sebentar lagi saya akan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Oktaviani dari kelas 9. Nah, sebelum ke obrolan-obrolan selanjutnya nih, bagaimana sih kabar kalian saat ini? Alhamdulillah, kalau saya pribadi baik ya. Saya juga Sangat baik. Sama-sama baik. Nah, kalian sekarang nih kan mau lulus nih, ada kesibukan apa sih? Terutama nih kelas 12 ya, yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin, atau kelas 9 nih gimana? Yang mau lanjut Kelas ke 12 itu aja. Ya, untuk saya kesibukannya tentu banyak ya. Yang pertama ada saya harus merevisi ya. Yang pertama ada merevisi karya tulis ilmiah saya. Saya harus juga membuat laporan penma saya harus menghafal tahfiz juz 30 saya. Semuanya itu tentunya sebagai syarat kelulusan untuk saya bisa lulus di Madrasah Karya Madani ini. Nah, kalau kelas 9 itu kesibukan aku tuh mempersiapkan diri untuk penmas. Terus lagi ngumpulin tugasnya sekarang tuh. Tadi juga sebelum kesini aku ada urusan dulu sama guru BTK aku. Kelas 9 kan kemarin katanya abis ini ya, baru beres asesmen. Iya. Gimana nih Iya. perasaannya pas waktu asesmen kemarin? Lumayan deg-degan, tapi alhamdulillah lega ya. Abis ujiannya, cuman agak cukup kecewa sih sama nilainya gitu. Terus sebelumnya mau tahu dong kalian sekolah awal mula masuk sekolah di sini tuh gimana? Dari saya dulu. Iya, boleh. Ya, untuk perlu kalian ketahui ya, saya sekolah di sini dari MTS kelas 7 ya. Sampai sekarang kelas 12, udah 6 tahun saya di sini. Tentunya sekolah di sini tuh memiliki daya tarik tersendiri ya untuk saya. Yang memang sekolah di sini tuh berbeda ya, seperti pakaian yang saya pakai ini ya itu bebas pakaiannya, namun tetap harus ada peraturannya, yaitu tetap harus sopan. Dan saya juga memiliki tertarik dengan sistem pendidikan yang ada di Madrasah Karya Madani ini. Selain saya dapat makan gratis ya karena ada kunjungan-kunjungan, saya juga sering mendapatkan hadiah-hadiah ya, door prize dari lomba-lomba yang ada di sini. Nah, mungkin itulah yang membuat saya tertarik sehingga saya bisa bersekolah di sini. Kalau aku waktu itu tuh kakak aku alumni dari sini. Aku lihat kakak aku pulang sekolah tuh kayak, wah keren ya sekolah di Madani gini gitu. Akhirnya saya tuh tertarik gitu. Teman-teman saya juga cukup banyak yang kesini. Terus menurut kalian apa sih hal yang menurut kalian menyenangkan sekolah di sini? Dari saya dulu ya. Iya, boleh. Yang pertama Tapi teman-teman. bentar, dari tadi dari Abu Cai mulu, Ya, dari Dini boleh. dong. Menyenangkan? Iya. Pergaulannya cukup menyenangkan sih. Teman-teman di sini tuh kayak gak mandang status sosial, gak mandang fisik, gak mandang ini itu. Mereka tuh menerima apa adanya, mereka asik-asik gitu. Kakak-kakak juga di sini asik-asik. Iya, asik-asik. Kalau saya asik gak? Enggak. Berarti gak asik-asik ya? Maksudnya kalau sama Abu C tuh nggak deket gitu. Oh. Baru kenal. Mau dekat atau gimana? Nggak mau. Nggak usah. Kalau untuk saya ya, hal yang paling menyenangkan menurut saya pada saat waktu itu ada COVID-19. Di situ teman-teman semua mungkin pernah ngerasain ya, waktunya daring selama 1 tahun itu sangat membosankan ya. Kita hanya absen dan tidak belajar ya. Belajar pun itu hanya sedikit-sedikit yang dipelajari.
Nah, saya sangat senang sekali di Madrasah Karya Madani ini karena awal diperbolehkannya kita bersekolah di sini itu Madrasah Karya Madani menurut saya selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah lain ya. Karena Madrasah Karya Madani ini membuat acara namanya tuh Stadium General ya. Kalian yang alumni MTS terus sekolah lagi ke sini pasti tahu ya. Alumni Stadium General itu kita itu dilombakan ya 500 orang lebih kita dilombakan untuk mendapatkan suatu hadiah. Hadiahnya itu bulat seperti ini. Terus dibungkus sama kertas karton warna pink waktu itu. Saya kira itu tuh kalau kalian kira itu apa isinya? Bulat terus kertasnya tuh warna pink dibungkus. Bola. Bulatnya segede gini nih. Bola kecil, bola mainan Bola kecil ya. Kalau kamu? Sama bola kecil. Ya. Nah, saya kira itu buah pir atau buah apel gitu ya yang ternyata ketika alhamdulillahnya saya menang ya pas Stadium General itu melawan 500 orang itu ya. Nah, ketika dibuka ternyata jambu biji. Saya di situ agak sedikit kecewa ya. Karena ini apel nih pasti nih apel nih. Saya ini enggak apel buah pir. Jambu biji pas dibuka. Saya potong-potong ke teman-teman, bagikan ke teman-teman. Saya agak sedikit kecewa ya. Tapi hadiahnya itu memang bagus gitu. Karena itu membuat rasa penasaran saya dan saya bisa memenangkan lomba tersebut ya. Karena saya memang penasaran terhadap hadiahnya. Seperti itu hal yang menyenangkan menurut saya yang gak bisa dilupain sih. Terlalu berekspektasi tinggi dengan hadiahnya ya ternyata. Waktu Covid itu kelas berapa sih? Waktu Covid saya kelas 10. Naik dari kelas. Kalian nyaman gak sih sekolah di sini? Tentunya nyaman dong. Jadi aku dulu Nyaman Ya, dong. boleh, 6 dari tahun kamu dulu. nyaman dong. kalau aku di sini lumayan nyaman lah. Nah, sebelumnya mau lanjut ke sini lagi. Kan ini kelas 9 ya. Mau lanjut ke sini lagi apa? Pindah. Lanjut ke sini aja sih. Wow. 6 tahun berarti di sini. Iya, OTW. Kalau untuk saya tentunya ya nyaman ya dari kalian bisa lihat ya dalam sekolah Madani ini terdapat banyak pohon-pohon sekali ya. Di depannya pun di lapangannya pun ada pohon-pohon ya. Di situ tuh membuat tenang gitu. Asri lah karena saya memang cinta banget sama alam ya. Bukan sama yang di pinggir tapi saya cinta banget sama alam ya. Yang di pinggir. Memang suasana di sini tuh asri ya, orang-orang panas-panasan ya. Di sini tuh asri ya. Terus adem juga, terus orang-orangnya pun enak lah. Sebelumnya kan tadi Abu C bilang suka alam nih. Ya. Nah, apa yang membuat Abu C tuh suka alam gitu? Menurut saya ya, kalau menurut saya alam tuh memberikan segalanya untuk kita ya. Memberikan pokoknya yang dipandang kita kepada alam itu tuh membuat suasana hati kita tenang gitu. Makanya saya suka gitu kalau saya memandang wanita terus saya menjadi tenang hati saya ya. Itu sama seperti alam wanita itu ya. Nah, terus alam juga banyak ya. Karena memang saya bisa melakukan berbagai hal dengan alam. Salah satunya saya sering membuat video sinematik tentang alam. Seperti itulah. Terus apa sih keunggulan di sekolah ini? Ya, dari sini dulu ya. Boleh dari diri dulu. Keunggulan di sini tuh guru-gurunya tuh gak terlalu menekankan nilai akademik. Di sini tuh di MTS ya, MTS tuh ada program adiwiyata sama pramuka. Terus kadang-kadang juga kan ASK itu ngadain acara yang ngebuka kreatif dan mengasah kreativitas siswa gitu. Gue tuh kan suka banget sih kalau ASK ngadain acara-acara gitu. Oke, kalau tadi apa pertanyaan? Keunggulan ya dari sekolah ini. Keunggulan dari sekolah ini ya tentunya di sini ada hal yang menarik ya. Karena kalau menurut saya ya ini mah menurut saya hanya di sekolah ini kalian bisa belajar jurnalistik ya. Di sini juga kalian bisa mengembangkan skill kalian ya, apalagi dari zaman sekarang yang memang kalau kerja itu sangkut pautnya sama teknologi sekarang ya. Kalian kalau kerja pasti aja nemu sama teknologi ya. Jadi kalau di sini tuh tempat dimana kita mengembangkan kemampuan kita. Jadi itu menurut saya. Ini nih, kalau menurut kalian nih, guru-guru di sini tuh gimana sih? Ramah kah apa gimana gitu? Dari Twing. Dari siapa? Dari apa aja? Menurut aku ada yang ramah, ada yang enggak. Tapi yang dimaksud enggak ramah itu dalam artian tegas
ikhlas ya. Mereka itu nyayangi muridnya dengan cara mereka mendidik murid mereka dengan cara mereka sendiri gitu. Kalau menurut saya ya, semuanya ramah sih, karena memang saya termasuk orang yang nggak bandel lah ya. Karena apa ya, orang-orang atau guru-guru di sini tuh ramah terhadap kita yang berkelakuan baik, dan memang perlu pertegasan kepada orang-orang yang memang tidak berkelakuan baik, seperti itu. Barusan kan gurunya pada ramah ya mungkin. Nah, untuk guru ramah nih ya, guru ada nggak sih kalian gitu mata pelajaran atau suka sama salah satu guru favorit kalian gitu, ada nggak? Dari siapa dulu nih? Boleh Ya, Bu Caca. Bu Ce. Dari Teh Ririn aja. Semuanya aku suka sama guru-gurunya, mereka tuh baik-baik banget, nggak dibanding-bandingin. Jadi aku tuh suka bingung kalau ditanya kayak gini tuh, soalnya semuanya tuh ramah-ramah, baik-baik gitu. Sama gitu, sama nggak ada yang paling favorit banget gitu, nggak ada. Oh, nggak ada, semuanya sama. Jadi Aku sayang semuanya sama mereka favorit, semua. Ini sama-sama favorit semuanya. Pasti nilainya ini bakal lebih tinggi nih. Ya, semuanya sayang sama gurunya ya. Amin. Kalau untuk saya ya, untuk guru favorit sih sebenarnya nggak ada ya. Karena memang semua guru itu memberikan edukasi kepada kita dengan ikhlas ya. Nah, jadi tapi saya suka salah satu pelajaran di sini, pelajaran seni budaya yang ngetuk-ngetuk kayak gini nih. Iya. Saya sangat suka seperti ini teman-teman. Karena saya 100 wae. 100 wae kan namanya bahasa Indonesia. 100 terus ya. Kalau nilai bahasa seni budaya. Jadi itu alasannya Ya. suka seni budaya karena Nilainya 100. Ya. Tapi pernah nggak ada yang nggak 100 gitu? Dari MTS sampai sekarang? apa 110? Apa 100 mulu dari MTS? Dari MTS pernah sih sebenarnya teman-teman, saya tuh kurang bisa bahasa Inggris ya. Saya nih bodohnya saya waktu MTS ya. Saya menghindari bahasa Inggris itu ya, sengaja lah kesial gitu. Padahal saya tidak bisa gitu. Kalau misalkan kalau waktu dulu ya, kalau bisa diulang gitu, saya pengen sekali menghadapi bahasa Inggris itu gitu. Tapi sekarang bisa. Sekarang sedikit-sedikit ya tetap saja tidak bisa. Oh iya. Dari apa ya? Dari SD, mungkin dari SD, TK mungkin kita udah di apa ya? Kenalkan sama bahasa Inggris. Dari dulu, dari apa ya? Dari SD gitu sampai sekarang ya sama. Jadi kita tuh diteliti 12 tahun belajar bahasa Inggris ya. Tapi tetap aja ada yang nerap, ada yang enggak. Iya, tapi di SD aku nggak diterapin bahasa Inggris. Oh, Jadi iya? aku terus bisa itu gara-gara ada EP di sini. English Berarti Berarti sangat membantu ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang EP nih, di sekolah kita tuh kan ada ada English program, ada pembiasaan pagi gitu ya. Apa ya? Menurut kalian nih, menyenangkan gak sih pembiasaan pagi di Madrasah Karya Madani ini? Kalau menurut saya sama-sama menurut Ririn Hah? Sama-sama menurut Rio. Berarti cukup membantu. cukup membantu. Tapi agak menjengkelkan sih. Tapi kenapa tuh menjengkelnya kan rendah. Ini aku tuh orangnya tuh pemalas banget. Aku tuh malas ngapalin gitu. Tapi itu tuh sangat membantu gitu. Soalnya kan kalau di bahasa Inggris itu bukan cuma teknik per-ing-nya aja, tapi kan harus ngerti dulu bahasa Inggris. Nah, ada sedikit-sedikit tahu gara-gara EP gitu. Teman-teman kalau ada yang mau tahu nih, pembiasaan pagi di Madrasah Karya Madani itu ada apa aja sih? Dari saya dulu ya. Boleh. Tentunya dari masa atau dari tahun ke tahun tuh beda ya tentunya. Mungkin dari yang paling menariknya ya, karena waktu MTS saya memang kurang mengikuti ya, kurang tahu jadinya, belum bisa juga menjelasin. Nah, untuk yang paling menariknya menurut saya yang pertama ada baca Quran ya. Baca Quran itu menurut saya menarik ya, karena kita diharuskan membaca Quran dulu sebelum kita belajar. Terus ada English program dulu. English program itu sangat membantu sekali ya. Minimal kita tahulah bahwa benda-benda yang ada di sekitar itu kita tahu bahasa Inggrisnya. Terus ada juga mufradat ya, mufradat bahasa Arab. Nah, itu menurut saya
apa ya, memproduk bahasa Arab tuh memang saya kurang tertarik sama bahasa Arab ya. Tapi tetap saya jalani. Tapi itu bagus ya untuk sebagian orang yang memang tertarik sama bahasa Arab, itu bagus. Namun untuk saya sendiri itu kurang suka saya sama bahasa Arab. Kurang tahu sih. Mungkin ada tambahan dari Teh Ririn. Menurut aku juga sih kayak agak kurang suka gitu sama mufrodat, tapi it's okay lah buat hafal-hafalan sedikit-sedikit. Kurang suka itu karena susah diapalin apa gimana tuh? Karena aku tuh dari awal tuh emang gak suka ngapalin. Aku tuh tipe orang yang suka ngedenger, bukan ngapalin-ngapalin gitu. Bukan baca-baca ya, gitu. jadi kalau misalnya guru lagi nerangin, aku tuh lebih fokusnya itu kayak ngedenger dibanding ngafalin gitu. Jadi lebih suka mendengar gitu. Oke. Nah, di Madrasah Karya Madani ini juga kan ada pembiasaan kebersihan juga kan ya. Nah, pembiasaan kebersihan di Madrasah Karya Madani itu berdampak gak sih sama diri kalian gitu? Aku dulu. Ya, boleh. Menurut aku sangat berdampak sih. Jadi kayak menjaga alam bersama teman-teman, ngabisin waktu gitu kan. Kayak aku sangat suka banget. Terus kadang-kadang aku juga semangat buat ngelakuin itu di rumah gara-gara aku tahu nih cara gini di sekolah gitu. Jadi diterapin juga di rumah berarti? Iya, tapi emang dari awal juga aku sering di rumah nerapinnya. Untuk saya pribadi ya, memang saya suka kebersihan dan kerapihan ya. Makanya kalau ada program tentang kebersihan aja, saya gesit dalam melaksanakan itu. Karena memang kerapihan tuh enak dipandang, teman-teman. Saya suka yang orang-orang atau ke alam atau apa gitu yang enak dipandang. Itulah. Terus adanya program kebersihan ini juga membuat teman-teman saya jadi rajin di rumahnya ya. Jadi setiap saya berkunjung ke rumah teman saya itu pasti lagi ngeberesin kasur, ya. Gak tahu lagi rajin atau gak tahu ada saya itu di situ. Seperti itulah. Jadi kebiasaan kebersihan di Madrasah Karya Madani cukup Berdampak. Iya, berdampak untuk di rumah. Kalau Alika gimana nih? Pembiasaan kebersihan di sekolah berdampak nggak nih? Berdampak dong, karena kan saya di asrama juga ada piket paginya, jadi ya di asrama piket, di sini juga nanti piket lagi gitu. Jadi sangat rajin ya. Iya, alhamdulillah. Terus kayak sekolah di sini bangga nggak sih? Dari siapa dulu nih? Dari Abu C deh yang 6 tahun di sini, gimana perasaannya? Sekolah di sini bangga. Bangga Kenapa? Ya karena apa ya, sekolah di situ tuh berbeda teman-teman. Kalau dijelasin itu perlu saya dari sini ke bulan ya kalau dijelasin. Jadi saya hanya merangkum kata-kata itu dengan bangga aja sekolah di sini karena berbeda. Jadi kalau menurut aku bangga banget di sini karena aku tuh merasa turun hidayahnya tuh di sini. Aku tuh mulai ngerti harus sholat, harus nutup auratnya itu di sini dari kelas 8. Waktu kelas 7 aku tuh bandel-bandel keluar gak pakai kerudung. sama kok, aku juga gitu. Drap-drap di sini gitu. Apalagi kelas 7, aku kelas 7-nya Covid. Jadi absen doang, terus habis itu Main lagi gitu. Aku kebalikan deh. Aku balikan dulu. Aku kan SMP-nya bukan di sini ya, di sekolah luar gitu. Waktu di sekolah luar, aku kayak kayak emang dulu tuh rajin banget, kayak rajin kayak sholat atau apapun itu tentang keagamaan itu kayak masih di luar. Kalau waktu pas masuk ke sini kayak jadi malas. Astagfirullah. Malas gimana tuh? Bukan malas beribadah ya, tapi jadi kayak kebalikannya gitu. Iya, kurang. Malas lagi untuk beradaptasi mungkin iya, ya, terlalu begitu. lama Covid. Iya. Begitulah. Terlalu lama Covid. Iya, terlalu lama Covid. Jadi waktu sekolah lagi tuh kayak Terlalu lama Covid. iya. Nah, Gimana nih? mungkin dicukupkan Iya, sekian ya. cukup aja, podcast cukup. kali ini. Cukup sekian aja ya untuk podcast pada siang kali ini karena waktu sudah menunjukkan Jam 3:11 waktunya sholat. waktunya kita sholat dan pulang. Terima kasih nih untuk Teh Ririn Iya. sama Abu C yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.